Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan dan rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sangat menarik sekali, kita akan berbagi ya, sharing kembali tentang potensi bioteknologi nano ya, atau teknologi nano yang luar biasa atau dikenal juga dengan nanoteknologi ya. Kita arahkan pada pakan ternak, karena bagaimanapun inovasi di dalam pakan ternak sebagai sumber utama ya untuk produksi ternak kita itu tidak bisa diabaikan, dan ini adalah masa depan kita. Apa sih nanoteknologi atau bioteknologi nano pada pakan ternak itu? Nah, bagaimana potensinya kalau kita akan kembangkan dengan harapan kita terus maju ya dengan produktivitas, sehingga ketahanan pangan, kedaulatan pangan kita bisa kita jamin ya di negara kita. Nah, potensi bioteknologi nano ini untuk pakan ternak ya, yaitu ya bioteknologi nano dalam konteks ya pakan ternak melibatkan penggunaan nanoteknologi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keamanan pakan ternak kita. Nah, nanoteknologi ini melibatkan manipulasi dan pengendalian materi di tingkat nanometer ya, ukuran sangat kecil sekali yang memberikan potensi untuk menghasilkan inovasi dalam memformulasi ransum pakan ternak kita. Nah, oleh karena itu ini masa depan kita harus raih juga teknologi baru ini ya, dengan harapan memberikan pengembangan atau inovasi sesuatu yang baru harus kita ambil ya, karena bagaimanapun pakan itu adalah menjadi prasyarat utama untuk mendukung produktivitas ternak kita. Nah, berikut ini adalah beberapa potensi aplikasi bioteknologi nano dalam pakan ternak kita. Yang pertama itu peningkatan bioavailabilitas nutrisi ya. Nah, penggunaan nanopartikel untuk mengemas dan menghantarkan nutrisi seperti ya, kita tahu ternak kita butuh vitamin, mineral, atau senyawa bioaktif ke dalam pakan yang kita akan berikan kepada ternak kita. Nah, ini dapat meningkatkan bioavailabilitas nutrisi tersebut, memastikan penyerapan yang lebih efisien oleh hewan ternak kita ya, termasuk bindingnya ya, termasuk mineral itu biasanya dalam posisi anorganik itu sulit diserap, tetapi nanti di binding dalam posisi yang nano ya, insya Allah itu bisa kita aplikasikan dan lebih efisien. Nah, pakan berbasis nano. Pengembangan pakan berbasis nano ini dengan memanfaatkan nanomaterial sebagai bagian dari struktur pakan itu sendiri. Ini dapat membantu meningkatkan kestabilan, juga kelembaban dan kelarutan nutrisi dalam pakan ya. Ini yang kita inginkan. Yang ketiga adalah penyampaian obat ataupun imunisasi ataupun vaksin ya. Penggunaan nanopartikel ini sebagai kendaraan untuk menyampaikan obat ataupun vaksin yang kita akan berikan pada ternak kita. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pengobatan dan memberikan proteksi imun yang lebih baik terhadap penyakit pada ternak yang kita pelihara tentunya. Yang keempat ya, pengendalian pemecahan pakan. Nah, penggunaan nanoteknologi untuk mengontrol pelepasan nutrisi secara bertahap atau slow release dia dari pakan ternak ya, yang memberikan pendekatan yang lebih terkontrol terhadap pemecahan pakan dan penyerapan nutrisi oleh hewan ternak kita ya, tentunya yang kita pelihara. Nah, kemudian pengendalian patogen dan parasit. Pengembangan nanopartikel dengan sifat antimikroba untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri patogen dan parasit dalam sistem pencernaan ternak. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan kesehatan ternak dan mengurangi resiko penyakit. Yang keenam itu adalah penyediaan antioksidan.
penyampaian senyawa antioksidan dalam bentuk nanopartikel untuk melindungi nutrisi dalam pakan dari oksidasi yang dapat mempengaruhi kualitas pakan tersebut. Nah, yang ketujuh, deteksi dan diagnostik. Penggunaan nanosensor ya, untuk mendeteksi adanya kontaminan atau patogen dalam pakan, membantu memastikan keamanan pakan ternak. Nah, yang kedelapan, efisiensi penggunaan pakan. Pemanfaatan nanoteknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dengan menyusun formulasi pakan yang lebih tepat ya, sesuai dengan kebutuhan nutrisi hewan ternak kita. Nah, ini beberapa hal ya yang nantinya akan membantu. Yang kesembilan ya, reduksi pencernaan lingkungan. Jadi pengembangan nanopartikel untuk mengurangi emisi gas metan ya dan nitrogen dari pencernaan ternak yang membantu mengurangi dampak pada lingkungan. Kita tahu industri peternakan kita sering ya dibicarakan tentang pencemaran lingkungan ini. Dengan nanoteknologi ini kita bisa arahkan bahwa ya ini nanti bisa mengurangi gas rumah kaca dengan mengurangi emisi gas metan ya. Ke-10, pemantauan kesehatan ternak. Penggunaan nanoteknologi untuk pengembangan alat pemantauan kesehatan ternak memungkinkan pemantauan yang real time terhadap kondisi kesehatan dan kinerja ternak kita. Nah, meskipun bioteknologi nano dalam pakan ternak menawarkan potensi yang inovatif ya, mendukung masa depan peternakan kita, penting untuk aspek keamanan dan dampak lingkungan yang seiring dengan pengembangan dan penerapannya. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut terus ya, supaya benar-benar produk dari teknologi nano atau nanoteknologi dalam industri pakan ini benar-benar keamanannya terjamin ya. Oke, itu. Nah, tujuan sekarang dan manfaat bioteknologi nano pakan ternak. Nah, tujuan dan manfaat bioteknologi nano dalam pakan ternak melibatkan penggunaan teknologi nanoskala ya untuk meningkatkan kualitas pakan, efisiensi pemanfaatan nutrisi dan kesehatan ternak. Berikut ini adalah beberapa tujuan ya dan manfaat utama dari penerapan bioteknologi nano dalam pakan. Tujuan bioteknologi nano ini salah satunya adalah peningkatan bioavailabilitas nutrisi. Jadi mengoptimalkan penyerapan nutrisi oleh tubuh ternak dengan merancang nanopartikel yang dapat meningkatkan bioavailabilitas nutrisi dalam sistem pencernaan. Yang kedua itu adalah pengembangan bahan pakan inovatif, yaitu merancang bahan pakan berbasis nano yang memiliki sifat-sifat fisik dan kimia yang unik nanti untuk meningkatkan stabilitas dan kelarutan nutrisi dalam pakan yang akan diberikan pada ternak kita. Nah, yang keempat itu adalah pengendalian proses pencernaan. Menciptakan bahan pakan yang dapat mengontrol pelepasan nutrisinya secara bertahap ya, tidak boros ya, selama proses pencernaan ya. Kemudian meningkatkan tentunya efisiensi penyerapan oleh tubuh ternak. Yang keempat itu adalah pemantauan kesehatan ternak. Pengembangan sensor nanoskala untuk pemantauan kesehatan ternak yang memungkinkan deteksi dini penyakit misalnya pada ternak kita dan perubahan kesehatan lainnya secara dini bisa terkontrol nantinya. Yang kelima itu efisiensi penggunaan pakan ya, merancang formulasi ransum atau pakan ternak yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan nutrisi spesifik ternak dan mengurangi limbah pakan tentunya. Kalau misalnya pakan itu tercerna dengan baik ya, daya cernanya tinggi, tentunya itu sangat efisien ya. Kemudian yang keenam, pengurangan emisi gas rumah kaca ya, mengurangi emisi gas metan yang ternyata ozon kita bolong-bolong ya, bagian udara kita ya, bolong-bolong bagian ini nih akan menimbulkan ataupun disebabkan oleh pencemaran yang mungkin ya sebagian disebabkan oleh produk dari industri peternakan kita. Nah,
mengurangi emisi gas metan ini dari sistem pencernaan ternak ya, dengan menggunakan nanoteknologi untuk mengubah proses pencernaan. Nanti bisa dihitung secara stoikiometri apakah pakan kita ataupun di ini gas ya, jumlah gas yang diproduksi itu bisa diukur tentunya ya. Nah, yang ketujuh adalah pengurangan pemakaian antibiotik, yang mengurangi ketergantungan pada antibiotik dengan menyampaikan agen antimikroba secara efektif melalui nanoteknologi. Sekarang manfaatnya bioteknologi nano pakan ternak. Yang pertama itu yang pertama ya, peningkatan kesehatan ternak tentunya ya. Kemudian meningkatkan kesehatan dan kinerja ternak melalui penyediaan nutrisi yang lebih baik, yang berkualitas, dan pemantauan kesehatan yang lebih efisien. Yang kedua ya, peningkatan produktivitas ya. Dampak lebih lanjutnya memang meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan dan nutrisi yang dapat berkontribusi pada peningkatan produksi daging ya, produksi susu atau produk ternak lainnya yang memang kita masih jauh dari harapan untuk ketahanan atau kedaulatan pangan kita masih jauh ya. Ini menjadi semangat kita untuk terus berjuang apa upaya inovasi yang bisa kita lakukan terhadap pakan kita ya, supaya benar-benar kita akan persembahkan untuk negara kita ini adalah kedaulatan pangan kita ya, terutama sumber protein hewani tentunya. Nah, yang ketiga itu keberlanjutan lingkungan ya, mengurangi dampak lingkungan melalui kontrol yang lebih baik terhadap emisi gas metan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat adalah pengurangan ketergantungan pada antibiotik, mengurangi resiko resistensi antibiotik dengan mengurangi penggunaan antibiotik dan beralih ke pendekatan nanoteknologi yang lebih terarah. Yang kelima, manfaatnya adalah inovasi dalam formulasi pakan yang kita buat. Nah, menciptakan formulasi pakan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang spesifik pada ternak kita. Nah, ini yang penting, nanti akan muncul yang namanya efisiensi ya. Dengan demikian bisa meningkatkan kualitas pakan yang dihasilkan atau yang kita formulasi. Yang keenam itu adalah optimasi pemakaian sumber daya ya, mengoptimalkan pemakaian sumber daya pakan dan nutrisi, membantu peternakan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, yang ketujuh, peningkatan daya saing peternakan, memberikan keunggulan kompetitif ya bagi peternakan yang mengadopsi teknologi bioteknologi nano dalam manajemen pakan dan pemeliharaan ternak kita. Walaupun ya apapun itu ya, bioteknologi nano menawarkan potensi yang besar, perlu dicatat ya, perlu diperhatikan, perlu dilakukan penelitian ya, karena ini teknologi baru ya. Kita berharap ya dampak positifnya yang besar, tetapi bukan dampak negatifnya. Tapi kita tahu, kita sadar bahwa kita perlu teknologi itu ya untuk peternakan kita ya, supaya produktivitasnya bisa diteruskan, bisa ditingkatkan terus ya, karena jumlah jumlah yang ada atau penduduk Indonesia itu bukan semakin sedikit tetapi semakin besar ya. Itu mulut yang perlu disuapi atau kebutuhan terhadap protein hewani itu semakin besar. Nah, apa upaya yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang keuntungan bioteknologi nano pakan ternak ya. Jadi penerapan bioteknologi nano pakan ternak menawarkan sejumlah keuntungan potensial ya, dari tujuan dan manfaat. Nah, sekarang keuntungan yang kita harus tahu itu. Yang jelas yang pertama itu bisa meningkatkan bioavailabilitas nutrisinya. Kenapa? Nanoteknologi dapat meningkatkan bioavailabilitas nutrisi dalam pakan ya,
juga memastikan penyerapan. Di samping availabilitasnya bagus, dicerna dengan baik, daya kecernaannya tinggi, juga diserapnya lebih baik oleh pencernaan kita, baik yang ruminan ya, ruminansia, ataupun yang monogastrik ya, seperti unggas. Hal ini dapat meningkatkan tentunya efisiensi penggunaan nutrisi dari pakan yang kita berikan, dan juga akan meningkatkan kesehatan ternak yang kita pelihara. Yang kedua, keuntungannya adalah optimalisasi atau optimasi penyerapan nutrisi. Dengan merancang nanopartikel yang dapat dipecah secara bertahap atau slow release nantinya dalam sistem pencernaan, bioteknologi nano dapat mengoptimalkan penyerapan nutrisi dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya pakan. Yang ketiga, pengendalian proses pencernaan. Nanoteknologi memungkinkan pembuatan bahan pakan yang dapat mengontrol pelepasan nutrisi secara bertahap, mengoptimalkan proses pencernaan dan meningkatkan keberlanjutan pakan ternak. Nah, yang keempat itu efisiensi penggunaan pakan. Ya, formulasi pakan atau ransum ini bisa kita tingkatkan melalui nanoteknologi ini, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan ya dan nutrisinya, dan mengurangi kebutuhan total pakan dan limbah pakan yang dihasilkan. Karena dengan teknologi itu benar-benar sangat efisien ya, begitu diberikan walaupun dalam jumlah sedikit, dia akan berdampak yang besar terhadap produktivitas ternak kita. Yang kelima, pemantauan kesehatan ternak yang lebih akurat. Sensor nanoskala dapat digunakan untuk pemantauan kesehatan ternak secara lebih akurat dan memungkinkan deteksi dini penyakit dan perubahan kesehatan lainnya. Apalagi zaman sekarang ya, benar-benar itu kita harus benar-benar tahu bagaimana kondisi ternak itu real time ya, supaya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik tentunya. Yang keenam ya, keuntungannya adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini berkali-kali, karena bagaimanapun bumi kita ini satu, kita tinggal di bumi kita harus rawat, kita harus selamatkan bumi itu, walaupun kita melalui proses atau ada dampak dari peternakan kita berupaya untuk mengurangi dengan teknologi atau nanoteknologi ini, supaya gas metan itu tidak terlalu besar. Kalau toh ada, bisa dimanfaatkan ya, dan juga yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar. Yang ketujuh adalah pengurangan pemakaian antibiotik ya. Kita tahu bahwa pemakaian antibiotik itu cukup besar ya. Nah, bioteknologi nano ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada antibiotik ya, dengan menyampaikan agen antimikroba secara lebih efektif, mengurangi resiko resistensi antibiotik ya, termasuk residunya yang jelas nanti kan akan produk peternakan itu akan dikonsumsi oleh kita semua untuk manusia, untuk masyarakat. Nah, diharapkan nanti pangan ataupun daging, telur, dan yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut benar-benar produk yang sehat. Yang kedelapan itu adalah inovasi dalam formulasi pakan ya. Pengembangan formulasi pakan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi spesifik ternak dapat meningkatkan kualitas pakan yang kita hasilkan nanti. Yang kesembilan tentunya peningkatan daya saing peternakan kita ya. Penerapan teknologi nano dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi peternakan yang menerapkan praktik manajemen pakan yang canggih tentunya ya. Kita kan pengen ya pakan kita sedikit tetapi produktivitas tinggi seperti itu, dan itu akan memberikan keuntungan yang besar, sebesar-besarnya bagi peternak atau petani kita. Itu yang kita inginkan ya. Kemudian yang ke-10, bisa mengurangi kontaminan dalam pakan ya. Penggunaan nanoteknologi dapat membantu mengurangi kontaminan dalam pakan seperti terjadinya aflatoksin ya. Aflatoksin ini berbahaya untuk pakan ternak kita, bisa meracuni ya. Kemudian meningkatkan keamanan dan kualitas pakan. Nah,
Optimasi yang ke-11 ini optimasi penggunaan sumber daya. Bioteknologi nano dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya pakan dan nutrisi, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan peternakan kita ya. Jadi itu beberapa hal yang menjadi kunci bahwa nanoteknologi ini merupakan harapan kita di masa depan ya, supaya bisa petani atau peternak itu bisa berdaya nantinya ya. Tetapi tetap kita harus benar-benar kita lakukan penelitian terus ya, untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi yang tidak disadari oleh kita. Terus ya, kita berharap terus kita bersemangat dan kita gapai semuanya teknologi yang maju ya pada saat ini bisa diterapkan. Syukur-syukur nanti kita kaji terus bagaimana menerapkan teknologi tinggi ini dengan secara massal tentunya untuk ternak kita ya. Sekian dulu, terima kasih semuanya, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.